Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Naira biasa? Siapkan. Be ready. Ready. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya sebelum kita mulai belajar. 85. Adek. Oke. Alif. Andin. Andini. Sakit. Arin. Hadir. Aul. Diki. Hadir. Lagi sakit ya, kita doakan mudah-mudahan besok Andini sudah sembuh, bisa bergabung dengan kita lagi, belajar lagi. Oke, untuk kesepakatannya hari ini, kita kan bawa handphone, boleh dipegang saat nanti saya meminta. Jadi fokus dulu belajarnya dengan saya, paham ya? Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan majemuk. Tentang apa? Kecerdasan majemuk. Cerdas apa cerdas? Pintar, good. Majemuk apa artinya? Pintar, beragam. Jadi, apa tadi? Ya, benar. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah kalian bisa mengenali 8 kecerdasan majemuk. Yang kedua, setelah itu kalian tahu nih, apa sih kecerdasan dominan yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga, kalian mampu membuat rencana kecil ke depannya untuk mengembangkan kecerdasan dominan yang kalian punya. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya. Kayaknya nggak semangat, belum ada sarapan. Belum. Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Kita ice breaking dulu ya, berdiri biar lebih semangat. Berdiri biar lebih semangat. Saya bilang tepuk anak hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Aku hebat, kamu hebat. Kita hebat. Bisa? 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 Oke, kita mulai ya. Tepuk anak hebat. Jempol kanan. Jempol kiri. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Satu lagi, boleh? Tepuk anak hebat. Jempol kanan. Jempol kiri. Aku hebat. Kamu hebat, kita hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Sebelum belajar, silakan duduk, boleh? Sebelum kita memulai ke intinya, pembelajaran kita tentang kecerdasan majemuk, kita akan bagi kelompok. Semuanya maju, kita bikin lingkaran. Saya di tengah-tengah ya, boleh kan? Boleh. Yuk maju semuanya. Tahu lagu di sini senang, di sana senang? Oh, kita mulai sambil tepuk tangan. Nah, oke, 1, 2, 3. Fokus. Senang di sekolah, senang di mana-mana, hatiku senang. Lalala. Ibu punya permainan, jadi nanti dalam kelompoknya cari bangkunya masing-masing, tapi jangan bangku yang tadi ya, bangku per
Per kelompok. Nanti saya kasih puzzle-nya. Kita main puzzle. Menyusun puzzle. Oke, sekarang silakan duduk. Cari bangku per kelompoknya. Sekarang permainannya namanya puzzle aktivitas. Yo, siapa yang sudah ada di kelompoknya? Sudah? Siapa yang sudah? Sudah? Oke, silakan buka harta karunnya sekarang dan cepat-cepatan untuk menyusun di atas meja. Sudah selesai tunjuk tangan. Bisa? Bisa, pintar. Ya, hebat. Satu meja biar mudah. Satu meja sayang biar mudah. Geser. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Nomor 1 nih. Yang sudah dilihat gambarnya baik-baik. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Niken, isi. Sudah kelihatan gambarnya kan? Sudah terbaca gambarnya? Sudah? Oke, sudah terbaca gambarnya? Oke, sudah semua belum? Sudah? Tirta belum nih? Tadi katanya semangat. Oke, coba diskusikan dalam kelompok itu gambar apa? Nyanyi. Apalagi? Apa bikin lomba puzzle, nyusun puzzle. Apalagi? Nilai plus. Guru yang sedang mengajar nilai plus. Belajar apa dia? Matematika. Ini ngapain? Menanam pohon, camping. Oke. Keluarga lagi coba dilihat lagi. Lagi kumpul-kumpul, Bu. Lagi ngobrol. Oh, lagi ngobrol. Lagi ngobrol ya. Oke. Sudah tahu gambarnya kan ya? Sekarang di depan kalian di papan tulis sudah Ibu tempel kartu kecerdasan majemuk. Coba kaitkan gambar yang kalian punya dengan kartu yang tepat. Ambil satu kartu yang tepat sesuai dengan gambar yang kalian punya. Ayo, dibaca dulu sayang. Sudah dapat? Boleh dibacakan? Boleh. Siapa yang mau bacain? Nisrina. Kelompok Nisrina dapat apa? Kinestetik. Kecerdasan? Logis Matematis. Pintar. Kecerdasan apa? Visual. Oke, good. Kecerdasan apa? Kecerdasan interpersonal, Bu. Interpersonal. Naturalis. Yang kencang suaranya. Kecerdasan Musikal. Oke. Kecerdasan apa lagi? Linguistik. Oke. Kecerdasan apa? Intrapersonal. Berarti semuanya sudah dapat satu-satu ya kecerdasannya ya. Ya, sudah dapat. Sekarang Ibu mau tanya kelompoknya siapa ya? Niken mau tanya, apa sih perasaannya habis main puzzle tadi? Senang, gembira. Ada yang lain? Apa? Senang sama seru. Seru. Oke, apalagi? Boleh apa? Pusing nyusunnya ya. Berpikir secara logika, Masya Allah. Jadi ada yang merasa mudah atau ada yang merasa sulit waktu nyusun puzzle? Mudah. Apa? Oh, agak lumayan rumit. Mudah. Ini yang paling lama nih. Sulit plus. Sulit plus. Tadi yang paling oke.
Oke, kita dengarkan dari kelompoknya Tirta karena paling lama tadi menyusun Pak puzzle. Berdiri dong Tirta. Kalau kan empat-empatnya berdiri boleh. Coba ceritain sih tadi. Kenapa sulitnya itu kenapa? Sulitnya itu gambarnya tidak nyambung. Susah nyambunginnya. Terus Tebak soalnya banyak kayak agak longgar dikit. potongannya terlalu banyak. Ya. Terus apalagi? Tadi yang paling aktif nyusun puzzle-nya siapa? Siapa? Antara berempat, siapa yang paling aktif nyusun? Atau empat-empatnya? Atau salah satu nih? Semuanya. Oh, semuanya. Cuman pusing tadi ya? Iya. Duduk, silakan. Terima kasih. Yang tadi paling awal. Ya. Kenapa paling awal tadi? Kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya bisa cepet loh, cuman bertiga padahal. Yang berempat kalah. Apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya biar cepet loh nyusunnya tadi gimana? Tipsnya, tips. Oh, kerjasama, pinter. Apalagi? Pakai jurus. Jurus apa? Boleh dibagi? Pakai jurus katanya. Jurus apa? Jurus kerjasama. Yang ini tadi juga cepet. Jurus apa? Kerjasama juga. Setelah kita tadi main puzzle, saya ingin tahu apa sih refleksi dari permainan puzzle tersebut? Boleh diisi? Silahkan. Isikan lembar refleksinya sesuai dengan gambar yang kalian sudah susun. Paham Jidan? Ya pintar. Yuk silakan. Dari mana Bu? Semuanya. Ya. Satu aktivitas puzzle yang paling aku sukai menyanyi. Aktivitas itu menunjukkan kecerdasan musikal. Aku merasa cocok karena aku suka bernyanyi. Kegiatan sehari-hari yang mirip dengan aktivitas itu tes vokal. Tes vokal. Oke, tepuk tangan dong buat Niken. Ada yang mau maju lagi? Satu aktivitas puzzle yang paling aku sukai, logis matematis. Aktivitas itu menunjukkan kecerdasan dalam menghitung angka. Nomor 3, aku merasa cocok karena aku lebih suka menghitung angka. Nomor 4, kegiatan sehari-hari yang mirip dengan aktivitas itu, membeli barang dan menghitung jumlah uangnya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Melinda. Alif. Lanjut. Nomor 1, aktivitas puzzle yang paling aku sukai. 2, aktivitas yang menunjukkan kecerdasan intrapersonal. Aku merasa cocok karena mampu memotivasi diri. Hafal. Kegiatan sehari-hari yang juga mirip dengan belajar atau belajar. Oke, tepuk tangan buat Alif. Tepuk tangan hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Tepuk tangan buat semuanya sudah mau bermain. Lanjut ya. Ibu akan menjelaskan sedikit materinya. Jadi kita siapa? Manusia. Good. Kita manusia, setiap yang lahir di dunia, Tuhan kasih bakat atau kecerdasan. Jadi tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada. Ada yang bilang, Bu, saya sulit matematika. Tapi coba dipikir lagi. Pasti ada kecerdasan lain yang kalian bisa. Misalnya, susah matematika tapi pintar main bola. Nggak bisa main bola tapi pintar main musik. Apalagi
Nggak bisa main musik tapi senang membaca, senang berbicara dengan orang lain, itu juga kecerdasan. Oke, saya teori kecerdasan majemuk atau yang biasa disebut dengan multiple intelligence itu berasal dari Howard Gardner. Jadi awalnya kecerdasan majemuk itu ada dibagi menjadi 8 yang sudah kalian terima tadi. Namun jadi manusia itu memiliki setidaknya lebih dari satu kecerdasan yang dominan dalam dirinya. Misalnya ada anak yang pinter bahasa dan juga pinter olahraga. Jadi ada anak juga yang pinter matematika dan juga pinter musik. Ya, kadang bingung kan, ih saya nggak cuma satu loh Bu kecerdasannya, ada 2 atau 3, iya. Bahkan ada mungkin yang lebih. Yuk kita mulai kenalin kecerdasan satu-satu. Pertama kecerdasan linguistik, siapa yang membaca? Yang dapat linguistik tadi siapa? Thomas, baca Thomas di depan. Kecerdasan olah kata-kata secara efektif baik cara menulis dan mengumpulkan menulis mengapresiasikan apa yang baca. Mampu berkomunikasi 2 arah. Oke, jadi intinya adalah kecerdasan linguistik adalah kemampuan berbicara, juga kemampuan menulis. Kira-kira profesi apa sih yang cocok? Profesi yang cocok kalau kita punya kecerdasan linguistik. Apa? Presenter, good. Apalagi? Hotman Paris siapa? Apa? Pengacara, oke. Apalagi Najwa Shihab tahu? Tahu, ngapain? Hah? Debat, oke, debat. Apalagi? Guru bahasa Indonesia pintar nggak ngomong? Ya, kita guru juga punya kecerdasan linguistik. Ada yang tahu guide? Guide misalnya di tempat wisata. Pemandu wisata itu guide, itu dia juga punya kecerdasan linguistik. Kecerdasan yang kedua, tadi yang dapat matematis siapa? Ya, kecerdasan matematis yang kedua itu berhubungan dengan angka, dengan tabel, logika, pinter. Jadi kecerdasan mengolah angka. Apa sih contohnya? Akuntan, programmer, dan ilmuwan. Yang ketiga visual spasial yang dapat Jidan ya. Itu tentang menggambar, melukis, desain, pola, tekstur, dan contohnya apa? Pelukis, arsitek, desainer, tukang jahit. Ya, benar. Kemudian kecerdasan kinestetik. Siapa yang suka main bola? Siapa yang suka main bola? Futsal? Ya, itu masuk kecerdasan kinestetik. Selanjutnya apa nak? Kecerdasanmu musikal. Siapa yang suka dengerin musik? Nyanyi. Contohnya Rhoma Irama. Ya, Raja Dangdut ya. Oke, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan interpersonal. Ingat-ingat ya, kalau intra itu paham diri sendiri. Kalau interpersonal itu hubungannya dengan sosial atau orang lain. Jadi, ya. Bedanya apa sih, Bu? Apa coba ada yang tahu kalau interpersonal? Ya, berinteraksi dengan orang lain, pintar. Kalau intra? Diri sendiri. Paham. Jadi, kalau kalian punya kecerdasan intrapersonal, kalian akan tahu kekuatan kalian apa sih, kelemahan saya apa sih, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Itu intrapersonal. Dia tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Mampu mengendalikan diri, ya, pikiran dan perilakunya. Itu intrapersonal. Kalau interpersonal, siapa yang punya banyak teman? Wah, berapa temennya? Saya di Jalan Baru ada. Ya, Masya Allah. Di Panjur ada, pokoknya Oh, hampir semua di Panjang ini tahu ya, kenal. Siapa lagi tadi yang
punya banyak teman? Mudah ngobrol loh sama teman, mudah ngobrol. Baru ketemu udah akrab. Itu punya interpersonal yang baik. Biasanya nak, orang yang punya kecerdasan interpersonal itu gampang cari kerja. Kenapa? Ya benar, karena banyak teman. Jadi ya karena banyak teman, enak nanti cari kerjanya. Itu yang punya kecerdasan interpersonal. Lanjut ya. Sudah ya, sudah paham intra dan inter. Yang belum apa ya? Yang belum kecerdasan apa? Satu, yang belakang. Oh iya. Apa Tirta, dengar nggak? Rafa, dengar nggak? Coba tanya, kecerdasan apa? Naturalis. Kecerdasan naturalis. Boleh dibacakan apa? Kecerdasan naturalis? Kemampuan? Ya. Orang yang punya kucing, ada yang suka kucing? Ya. Ada yang laki biasanya suka main burung dara nggak? Oh, kucingnya ada 5. Arin kucingnya ada 5. Atau ada yang Oke, tepuk 1, tepuk 2. Hai. Oke. Orang yang gemar memelihara binatang ataupun juga menanam sayuran, apalagi menanam pohon apapun yang di rumah, itu masuk dalam kecerdasan naturalis. Ya. Biasanya kalau di sekolah itu identik dengan anak pramuka. Nah, anak-anak pramuka siapa yang ikut pramuka? Nah, itu salah satunya punya kecerdasan naturalis dalam dirinya. Karena suka dengan alam, petualangan, ya menyatu dengan alam. Oke, sudah paham 8 kecerdasan tadi? Sudah yakin? Yakin. Kalau orang yang gemar melukis, suka melukis, masuk kecerdasan apa? Pinter. Kecerdasan? Tepuk tangan dong buat Dion. Oke. Kenal Messi? Ada yang kenal Lionel Messi dan Ronaldo? Tendangannya bagus nggak? Keren nggak? Dapat Ballon d'Or kan? Ya. Jadi menurut kalian Messi dan Ronaldo itu masuknya kecerdasan apa sih? Ayo, siapa tadi yang dapat? Kecerdasan apa? Lionel Messi. Pintar. Kecerdasan kinestetik. Sekarang saya tanya lagi. Saya tanya lagi ya. Ada anak kecil yang pintar banget ngitung. Pintar banget ngitung. Kira-kira masuk kecerdasan apa? Matematis. Pintar. Guru matematikanya siapa? Bu Ita. Berarti Bu Ita termasuk orang yang punya kecerdasan matematis. Siapa lagi guru matematika? Pak Penta juga punya kecerdasan matematis. Siapa yang mau jadi guru matematika? Saya. Wih, keren. Semoga tercapai cita-citanya. Kalau pendaki alam masuk kecerdasan apa? Hah? Naturalis. Yang kencang suaranya, naturalis. Berarti sudah mulai paham ya kecerdasan apa yang ada dalam diri seseorang. Oke, sekarang boleh ambil handphonenya. Boleh ambil handphonenya, buka aplikasi Aku Pintar. Lihat di grup yang grup kelas, saya sudah kirim linknya. Aplikasi Aku Pintar. Ya? Apa? Gak apa-apa, nanti masukin lagi ke dalam amplopnya. Sudah ada yang masuk?
Lihat di grup saya sudah kirim aplikasinya. Ya, sayang. Oke, sudah masuk. Ya benar. Ya, langsung silakan dikerjakan, diklik sampai mulai sekarang. Baca dengan teliti. Baca dengan teliti. Ulang lagi coba. Baca dengan teliti sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Keadaan dirinya masing-masing ya. Ayo dibaca baik-baik biar tahu apa sih kecerdasan dominan yang saya punya. Sampai ketemu hasilnya. Tapi ini oke, saya jelaskan sedikit. Melinda sudah selesai. 96% intrapersonal. Nah, tapi jangan lupa yang di samping-sampingnya. Kan ada 8 tuh. Ini Masya Allah nih nilainya tinggi banget. Kinestetiknya juga 92. Rupanya Melinda ini diem-diem suka gerak. Suka olahraga. Mungkin ikut futsal ya? Ya, ikut futsal ya? Oh, benar berarti. Bu, teater itu apa, Bu? Oke, sudah? Bu, teater itu apa, Bu? Teater drama. Sudah ya? Oke, kita akan membuat rencana aksi mini. Membuat apa? Rencana aksi mini. Keluarkan bukunya masing-masing. Yang pertama, kecerdasan dominanku. Apa? Kecerdasan dominanku. Yang kedua apa Tirta baca? Cara mengembangkannya. Yang ketiga apa? Per, baca Per. Hasil yang ingin dicapai. Oke, saya jelaskan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ke saya lagi ya. Kita ini paham kok apa sih kecerdasan yang kita punya. Misalnya, oh aku nih seneng kok main bola, futsal. Berarti aku punya kecerdasan kinestetik. Siapa yang perempuan ikut futsal? Ya, berarti Arin dan Melinda punya kecerdasan kinestetik. Oke, sekarang tulis di bukunya rencana aksi mini kalian ke depannya. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan atau potensi diri yang kalian miliki. Ya, contohnya cara mengembangkannya, membuat misalnya ya yang saya tulis di depan ini menyanyi. Nah, cara mengembangkannya dia membuat lagu sederhana. Sudah? Sudah ada selesai? Yo, ada yang mau presentasi ke depan? Yo, yang kenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kecerdasan dominannya? Thomas dengar? Menyanyi. Masya Allah, pengen dapat penghargaan dan kota tepuk tangan dong. Kita doain mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang diinginkan. Siapa lagi yang mau maju? Kenapa ditekuk? Yang kenceng suaranya ya.
Apa tadi kecerdasannya Melinda? Kinestetik. Terus? Mengembangkannya berarti atau mengikuti kelas tari dan futsal. Hasil yang ingin dicapai bisa lambat manapun dan mendapatkan penghargaan. Kita doakan semoga Melinda tariannya dan futsalnya bisa dapat apa piala. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, fokus lagi ke saya. Ya. Kita tadi belajar tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ada 8. Ya, sudah tahu ya sekarang ya, sudah paham kan? So, apa sih siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa sih yang didapat dari pelajaran kita hari ini? Ayo, ya. Memahami kecerdasan orang. Oh, bisa memahami kecerdasan orang lain dan diri sendiri apa? Bisa memahami kecerdasan diri sendiri. Kalau sudah paham harus diapain? Kembangkan. Ya, benar, dikembangkan. Kalau sudah paham kecerdasannya apa, berarti harus apa tadi Naira? Dikembangkan. Boleh mendapat apa lagi? Dukungan dari orang tua. Penting, misalnya yang suka nari bisa les tari, yang suka musik bisa les musik, ya. Oke. Inti dari saya juga mau menyimpulkan, boleh? Kesimpulannya adalah setiap manusia itu adalah unik. Setiap manusia yang lahir di dunia ini unik. Punya kecerdasan yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak ada manusia yang tidak bisa. Ya, tapi ia memiliki kecerdasannya masing-masing. Untuk itu, jika ingin maksimal, kembangkan bakat kalian dengan cara melatih. Tepuk anak hebat. Jempol kiri. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Tugasnya adalah minggu depan saya ingin tahu progresnya dari nomor 2 dan nomor 3. Bagaimana cara mengembangkan dan hasil yang dicapai. Ya, kita bisa diskusi lagi minggu depan tentang cara mengembangkannya dan hasil yang sudah dicapai. Demikian pelajaran dari saya. Boleh pantun sedikit? Ubur-ubur ikan lele. Hari ini 85 keren, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.